cemburu Nabi Adam. Nabi Adam Abul Bashar, bapak segala manusia. Tetapi Nabi Adam mengatakan, aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW dikarenakan 4 hal. Para malaikat cemburu dengan umat-umat Nabi Muhammad, para nabi, para rasul Allah cemburu kepada umat Nabi Muhammad, sampai-sampai mereka ingin menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam memakan buah khuldi. Nabi Adam menjadi asbab beliau diturunkan ke dunia ini karena beliau memakan buah khuldi. Padahal Allah melarang, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Tetapi Nabi Allah Adam alaihissalam memakan buah khuldi, dan dengan asbab tersebut Nabi Allah Adam alaihissalam Allah turunkan ke bumi. Salahkah Nabi Adam alaihissalam? Pada hakikatnya Nabi Allah Adam tidak pernah salah. Itu menjadi asbab supaya adanya kita. Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam Allah turunkan ke bumi, disinilah di atas bumi ini anak cucu Adam akan terus ada. Karena itulah asbabnya Nabi Allah Adam memakan buah khuldi. Karena Allah berfirman kepada para malaikatnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman kepada para malaikatnya, wahai malaikat, aku akan turunkan di bumi ini, aku akan jadikan di bumi ini khalifah, pemimpin. Bagaimana caranya? Nabi Allah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa Allah turunkan ke dunia ini. Pada hakikatnya Nabi Allah Adam tidak salah. Tetapi ketika Nabi Adam alaihissalam keliru beliau, padahal para nabi, para rasul itu sebagaimana dalam satu kaidah dikatakan kama annal anbiya'i ma'sumun fal awliya'i mahfudun. Sebagaimana para nabi dan para rasul itu maksum, arti maksum adalah terlepas dari dosa. Jangankan untuk berbuat dosa, mengingat ataupun berencana untuk melakukan dosa pun tidak ada. Fal awliya'i mahfudun, maka para wali Allah, para wali Allah Allah jaga. Mereka kadang pun tingkatan makam para wali di bawah para nabi dan para rasul. Mereka kadang pun ada kehendak, ada keinginan ingin melakukan dosa, tetapi Allah jaga. Tingkatan makam paling tertinggi tetap tingkatan makam nabi dan para rasul. Maka Nabi Allah Adam tidak salah. Nabi Allah Adam tidak salah pada hakikatnya. Tetapi Nabi Allah Adam alaihissalam ketika Allah turunkan ke dunia cemburu dengan umat Nabi Muhammad SAW karena 4 hal. Cemburu Nabi Adam. Nabi Adam Abul Bashar, bapak segala manusia. Tetapi Nabi Adam mengatakan, aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW dikarenakan 4 hal. Yang pertama, sekali saya melakukan kekeliruan, kesalahan dalam artian bukan pada hakikatnya. Nabi Adam Allah utuskan, Allah turunkan ke atas bumi. Sekali saja Nabi Allah Adam melakukan kesalahan. Tetapi umat Nabi Muhammad SAW pagi, siang, sore, malam senantiasa melakukan kesalahan. Tetapi tidak pernah Allah hinakan mereka. Kadang pun dalam keadaan setiap hari berbuat dosa, tapi manakala dia bertaubat kepada Allah, manakala dia taubat kepada Allah, dosa-dosa semua pernah kita lakukan Allah ampunkan. Allah tempatkan kita dari tempat yang hina di dunia ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam sekali buat kekeliruan langsung Allah keluarkan dari dalam surga ke dunia. Kita umat Nabi Muhammad senantiasa setiap hari melakukan dosa, setiap hari melakukan kemaksiatan, tetapi manakala kita bertobat kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita dari tempat yang hina, Allah tempatkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika sekali saya melakukan kekeliruan, Allah pisahkan aku dan istriku 450 tahun. Aku ditempatkan di kaki gunung Himalaya di India, sedangkan istriku di Jeddah 450 tahun. Sekali saya berbuat kekeliruan, Allah pisahkan aku dengan istriku 450 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad pagi, siang, sore, malam melakukan kesalahan, tetapi tidak pernah Allah pisahkan seorang suami dengan istrinya 450 tahun. Tidak pernah Allah pisahkan seorang anak dengan orang tuanya selama 450 tahun. Aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kata Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika dalam surga
Allah pakaikan aku jubah kemuliaan, jubah dalam surga yang sangat amat indah. Ketika Allah turunkan aku ke atas dunia karena melakukan satu kekeliruan, Allah hinakan aku. Allah tidak menutup badanku, tidak memberi tutup badanku walaupun hanya sehelai benang, dalam keadaan telanjang. Tapi umat Nabi Muhammad SAW pagi, siang, sore, malam buat salah, tidak pernah Allah tanggalkan baju-baju di badannya. Allah tutup aibnya. Kadang pun mereka bermaksiat dalam keadaan telanjang, kadang pun mereka berbuat maksiat dalam keadaan telanjang, membuka aurat dan sebagainya. Tapi Allah tetapkan pakaian mereka. Allah tidak tanggalkan pakaian yang ada di tubuh mereka. Yang keempat, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW ketika aku taubat selama 450 tahun di atas dunia ini. Kesana kemari aku taubat, tidak diterima taubatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai aku di Mekah, barulah Allah terima taubatku. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW kapanpun, bagaimanapun, dimanapun, ketika mereka taubat, langsung Allah terima taubat mereka. Inilah yang membuat aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad, dan aku ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka alangkah luar biasanya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang hari ini ketika ada saudara seiman seislam kita, sama-sama kita umat Nabi Muhammad SAW, diundang, kita penuhi undangan tersebut, kita kirimkan doa yang kadang pun ibadahnya kita terasa kecil. Tapi tahukah tengku-tengku umi-umi, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah setelah menciptakan malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril dengan bentuk yang luar biasa indah dan cantik, ketika itu malaikat Jibril alaihissalam bertanya, ya Rabb, adakah makhluk yang kau ciptakan lebih indah, lebih cantik daripada diriku? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak. Ketika itu Jibril alaihissalam karena bersyukur kepada Allah, Allah ciptakan dengan bagus yang sangat dengan rupa yang sangat bagus dan indah. Ketika itu malaikat Jibril alaihissalam sholat 2 rakaat. Ketika sholat dalam 2 rakaat, 1 rakaatnya dihabiskan waktu oleh malaikat Jibril alaihissalam 20.000 tahun. 20.000 tahun malaikat Jibril sujud kepada Allah. 2 rakaat, 40.000 tahun malaikat Jibril sholat karena bersyukur kepada Allah, diciptakan dalam keadaan yang sangat amat indah. Ketika sholat selesai, sholat malaikat Jibril alaihissalam, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau sholat untukku selama lebih kurang 40.000 tahun. Tapi ketahuilah, sholatmu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti satu zaman, di akhir zaman akan ada seorang nabi. Nabi tersebut kekasihku, dan dia punya umatnya. Dia sangat sayang, sangat amat cinta kepada umatnya. Karena itulah pun aku sangat memberikan kelebihan, keutamaan kepada umat-umatnya. Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW ada umatnya. Ketika umatnya, wahai Jibril, sholat 2 rakaat untukku, kadang pun sholatnya dalam keadaan lalai, sholatnya dalam keadaan tidak khusyuk, tetapi sholat mereka yang 2 rakaat, wahai Jibril, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada sholatmu yang 40.000 tahun ini, Jibril. Karena mereka sholat nanti di akhir zaman, mereka sholat dalam keadaan menuruti perintahku. Sedangkan engkau sholat, bukan aku yang perintahkan, tapi karena engkau bersyukur kepadaku. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, mereka sholat kadang pun cuma 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, menyenabi. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosanya besar sekalipun. Walau dosanya besar ini umat Nabi Muhammad, tetapi sholatnya yang 2 rakaat lebih aku cintai. Kadang pun kita sholat, ini menodongku, ini Allahu Akbar, 4 dompet gunanya, 4 rumpok, lam sholat, lam sembahyang. Wih deh,
dalam sembahyang merumpuk. Allahu Akbar. Pak encin pun orang berdua. Oh ini janji ngan gop tingat dalam sembahyang. Nau tangan gop. Tingat dalam sembahyang. Ini ketika dalam solat. Tapi solat kita yang 2 rakaat ini lebih Allah cintai dan sukai daripada solatnya malaikat Jibril 2 rakaat 40.000 tahun. Luar biasa. Kita umat Nabi Muhammad. Ibadah kecil tapi fadilahnya luar biasa. Allah berikan kepada kita keutamaan umat Nabi Muhammad SAW begitu amat besar. Tidak salah kalau para malaikat cemburu dengan umat-umat Nabi Muhammad, para nabi, para rasul Allah cemburu kepada umat Nabi Muhammad sampai-sampai mereka ingin menjadi bahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya kita setiap harinya tanda cinta akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an katsura dzikruhu. Kita siman-siman siapa-siapa yang cinta akan sesuatu, pastilah sering-sering menyebut sesuatu tersebut. Kalau kita ngakunya cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehari semalam jangan lupakan berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersebut termaktub dalam kitab Muqasyafatul Qulub. Di sana ada seorang pemuda, dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermimpi, dalam mimpinya tersebut melihat Rasulullah memalingkan wajahnya ke arah lain. Si pemuda kecewa, si pemuda sedih. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengenaliku? Kata si pemuda. Rasulullah mengatakan, siapa engkau? Ya Rasulullah, di dunia kata guru-guru kami, kata-kata para masyayikh kami, para abati mengatakan engkau lebih kenal kepada umatmu daripada seorang ibu kandung kenal dengan anak kandungnya. Seorang ibu kandung kenal kepada anak kandungnya, engkau lebih kenal kepada umatmu. Benar, kata Nabi. Tapi jawab Nabi, aku kenal kepada umatku tergantung kadar salawatnya kepadaku. Setelah itu, si pemuda setiap harinya melazimkan 100 kali membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimpinya yang akan datang, di mimpinya setelah itu dia berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ya, hari ini aku kenal kepadamu. Makanya mungkin saya di sini mengajak ibadah yang paling amat sangat ringan, walaupun salah panjang pendeknya, walaupun kadang pun kita tidak faham akan maknanya, kadang pun kita melakukan ada mursyid yang membimbingnya, tetapi manakala kita melaksanakan salawat, kita membacakan salawat, itu berfadilah dan dapat mendapat pahala, walaupun salawat itu sambil ria sekalipun, sambil kita dengarkan sum'ah kita kepada tetangga. Saking merdunya kadang pun suara kita, tetangga jok Honda, anak wing sepeda. Saking merdu, tetapi tetap dapat pahala. Nah, inilah ibadah yang sangat amat ringan, tapi menyelun pegah lagi, obek nanti kodam selawut mentang lagi ada punya pegah. Kaku yang wajib tinggalnya kunci. Wajib. Ibadah sunnahnya perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin kalau saya ingin sampaikan lagi lebih, karena ini lebih banyak waktu yang diperlukan, sedangkan malam pun semakin larut.